damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian Jumat Agung hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu setelah kita mengikuti jalan penderitaan Tuhan Yesus via dolorosa, melalui ibadah passion pertama, kedua, ketiga, dan keempat, tentu kita sudah mengetahui bagaimana dunia ini memperlakukan Tuhan Yesus dari setiap kalangan, baik dari pemerintahan yang diwakili oleh Herodes dan Pilatus, dari agama yang diwakili oleh Imam Kayafas, ahli Taurat dan orang Farisi, dan juga masyarakat biasa. Mereka menghujat, mencibir, meludahi, dan melakukan segala yang tidak baik terhadap Yesus yang penuh belas kasih itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, kita juga mungkin adalah bahagian dari mereka dengan berbagai perbuatan dan tindakan dalam kehidupan ini yang tidak sesuai atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka ketika kita yang mengikuti jalan penderitaan Tuhan Yesus begitu prihatin dan mencela perbuatan mereka terhadap Yesus yang baik itu, maka saat inilah kita merenungkan
akan perbuatan dan tindakan kita dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat diubahkan oleh kasih setia Tuhan di dalam pengorbanannya saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus yang begitu lengkap dituliskan oleh keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita temukan bahwa karya penyelamatan Tuhan Yesus bukan hanya ditujukan kepada saya, kepada kamu, kepada kita, akan tetapi karya penyelamatan Tuhan Yesus adalah untuk seluruh dunia ini. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Tabir bait suci terbelah dua. Gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka. Semuanya ikut ambil bagian dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang menyaksikannya dapat mengakui dan mengaminkannya di dalam kehidupan ini, betapa besar kuasa Allah di dalam dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seruan Tuhan Yesus dari kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, adalah mewakili seruan kita, mewakili seruan dunia ini, di mana kita yang sudah begitu jauh dari hadapan Allah oleh karena keberdosaan kita. Tuhan Yesus ingin mendekatkan kita kembali kepada Allah yang Maha Kudus itu dengan pengorbanan kematiannya di kayu salib, agar kita dan dunia ini diselamatkan oleh darah suci. Maka sudah selayaknya lah kita, orang-orang yang telah diselamatkan itu, bersyukur, bersuka cita di dalam hidup ini. Ungkapan syukur dan perbuatan kita, tindakan kita, sukacita kita harus kita nyatakan di dalam tindakan dan perbuatan kita yang baik di hadapan Tuhan. Itulah bentuk syukur, itulah bentuk sukacitamu atas pengorbanan Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, maka hutang nyawa akibat dosa yang kita perbuat telah ditebusnya dengan sempurna, dengan menyerahkan nyawanya sebagai ganti nyawa kita, sehingga aku, kamu, dan kita semua menjadi hidup di dalam Tuhan. Dan inilah yang menjadi titik awal bagi hidup kita untuk memulai hidup baru, hidup di dalam penebusan Tuhan yang membuat kita menjadi hidup kudus. Kita akan dimampukan bertahan di dalam kekudusan itu dengan hidup di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga kita akan dapat bertemu kembali dengan mereka, orang-orang yang telah bangkit dari kematiannya di dalam kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat Jumat Agung. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman pengorbanan-Mu Tuhan, dengan kematian-Mu di kayu salib telah menyelamatkan kami, menebus kami dari keberdosaan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami menjadi suci dan kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.